Dunia nyata di mana satu daerah yang bernama Philadelphia, Amerika Serikat, penduduknya mengalami tekanan ekonomi, depresi, dan mengalami namanya tubuh menjadi zombie. Apa yang kita tahu karena narkoba? Ikuti perjalanan kisah ini. Zombie. Kalian pasti pernah nonton kan? Makhluk aneh yang jalannya terseret, wajahnya kosong, dan biasanya cuma ada satu misi di kepala mereka. Bertahan hidup. Zombie sering banget muncul di film-film, dari yang horor sampai action, semua pernah menjual kisah seram mereka. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau gue bilang, sekarang ada tempat di dunia nyata yang disebut sebagai kota zombie? Serem ya? Yap, ini bukan di film. Philadelphia, Amerika Serikat, punya satu wilayah yang disebut-sebut sebagai kota zombie. Penasaran? Yuk, kita kulik. Jadi, Philadelphia ini kota besar loh. Bahkan dulu pernah jadi ibu kota Amerika sebelum pindah ke Washington DC. Tapi, kita bukan lagi ngomongin sejarah di sini. Yang bikin merinding adalah salah satu wilayahnya yang bernama Kensington Avenue. Kalian gak bakal nyangka kalau daerah ini jadi mirip kayak set film horor. Orang-orang di sana bener-bener terlihat kayak zombie. Seriusan. Dan ini bukan karena virus atau hal-hal supranatural, tapi karena narkoba. Mari kita bahas fakta-fakta menyeramkan yang bikin Kensington, Philadelphia disebut sebagai kota zombie. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama, kalian pasti penasaran, kenapa sih banyak orang di sini berperilaku aneh kayak zombie? Jawabannya simple tapi bikin miris. Narkoba. Tepatnya di kawasan Kensington, sebuah narkoba jenis baru yang disebut xylazine, atau lebih dikenal dengan nama Trang sedang merajalela. Kalian mungkin bertanya, apa itu Trang? Nah, ini yang bikin kaget. Trang sebenarnya adalah obat bius buat kuda. Tapi di sini, Trang nggak digunakan buat kuda, melainkan disalahgunakan manusia. Dan yang bikin lebih parah, Trang dicampur dengan fentanyl, narkoba opioid yang super kuat. Campuran berbahaya ini bukan cuma bikin orang teler biasa, tapi mereka bisa jatuh, membungkuk, dan bergerak lambat kayak zombie. Di sepanjang jalanan Kensington, kalian bisa lihat sendiri. Mereka duduk terkulai, tubuhnya lemas, bahkan nggak bisa berdiri tegak. Bukan karena mereka malas atau sengaja, tapi tubuh mereka udah kalah melawan efek narkoba yang kuat banget ini. Efek dari Trang bikin mereka kayak nggak sadar akan dunia di sekitar, bahkan melukai diri mereka sendiri tanpa sadar, karena Trang juga bikin luka-luka pada tubuh susah sembuh. Ngilu kan? Tapi itu belum semua. Mari kita lanjut ke fakta kedua. Welcome to Kensington Avenue, guys. Jalanan ini udah berubah jadi tempat yang jauh dari kata bersih. Di mana-mana kamu bakal lihat sampah berserakan. Plastik, botol bekas, bahkan sampah makanan ada di setiap sudut jalan. Nggak cuma itu, yang bikin ngeri, kamu bisa nemuin jarum suntik bekas di hampir setiap tempat. Serius bro, di jalan, di taman, di trotoar, jarum-jarum itu di mana-mana. Dan yang bikin hati kita miris, lihat aja kondisi para pecandu yang hidup di sini. Mereka nggak punya tempat tinggal, jadi terpaksa tidur di trotoar dengan kardus bekas atau apapun yang mereka bisa temuin buat jadi tempat tidur darurat. Kensington ini udah berubah jadi salah satu wilayah terburuk di Amerika Serikat. Dan bukan cuma soal narkoba. Ini soal kemanusiaan juga. Gimana mungkin kita bisa biarin orang-orang hidup dalam kondisi kayak gini? Jadi, ini bukan cuma tentang krisis narkoba, tapi juga tentang gimana kita bisa ngatasi masalah kemanusiaan yang serius di sini. Pertanyaannya, apakah ada harapan buat Kensington keluar dari semua ini? Lalu, kenapa sih orang-orang masih aja pakai xylazine? Nah, di sini kita masuk ke fakta selanjutnya.
Jadi, kenapa sih Xylazine atau Citreng ini bisa jadi favorit di Kensington? Jawabannya simple, murah dan gampang banget didapat. Harga Trang ini jauh lebih rendah dari narkoba pada umumnya. Jadi para pengguna tinggal beli tanpa perlu mikir panjang soal duit. Nggak heran, Citreng ini laris manis di Kensington. Yang bikin lebih parah, mereka bisa beli obat ini bahkan online, bayangin. Nggak perlu resep dokter, nggak perlu datang ke apotek, tinggal klik dan voila. Trang sampai di depan pintu rumah. Literally. Semudah itu, guys. Gimana nggak bikin was-was coba? Narkoba yang tadinya buat hewan sekarang bisa nyampe ke tangan siapa aja. Makanya, penyebaran Xylazine di sini udah nggak bisa dikontrol lagi. Kondisi ini bikin krisis di Kensington makin parah, karena siapa aja bisa dapetin narkoba ini dengan gampang. Ini bener-bener kayak bom waktu, dan pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikan sebelum semuanya makin kacau? Dan, fakta keempat ini yang paling bikin hati tercabik-cabik. Philadelphia lagi dalam krisis besar. Bukan main-main, ini beneran serius. Di sini, krisis opioid udah kayak bencana yang nggak ada ujungnya. Bayangin aja, tahun 2019 ada sekitar 1.150 kematian akibat overdosis. Dan tiap tahun, angka itu makin naik terus, bukannya turun. Diperkirakan di tahun-tahun berikutnya, angka kematian itu bisa tembus sampai 1.250 orang. Gila kan? Setiap tahun ada aja korban baru, dan ini kayak lingkaran setan yang nggak pernah berhenti. Kondisi ini bikin kota yang dulu penuh sejarah dan cerita jadi berubah jadi tempat yang menakutkan buat banyak orang. Ini lebih dari sekadar angka di statistik. Ini soal keamanan dan hidup orang-orang di sini. Jadi, gimana Philadelphia bisa keluar dari krisis ini? Let's find out, guys. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ingat, masalah ini nyata dan perlu perhatian kita semua.